Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini saya akan menjawab salah satu surat yang masuk, yaitu, sudah punya pacar lalu masuk GKDI. Tujuan dari video ini adalah 1. Sebagai pembelajaran bagi yang sedang merintis gereja dengan keinginan menjadikan gerejanya sistem multilevel. 2. Untuk melindungi pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran, agar tidak putus di tengah jalan hanya karena masuk GKDI. Berdasarkan penelitian, orang Kristen sulit menikah apalagi punya keturunan yang banyak. Bahkan di gereja-gereja, usia pernikahan Kristen itu berumur. 3. Sebagai penghiburan jika ada anggota GKDI yang tertekan. Isi surat. Salam Kak, perkenalkan saya CCX, salam kenal ya Kak. Sebelumnya saya sudah melihat beberapa konten YouTube Kakak terutama terkait GKDI. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Kak. Saat ini pacar saya sudah dibaptis dan aktif berjemaat di GKDI setelah mengikuti 9 pertemuan Bible Study. Dan saat ini saya sedang bergumul Kak, apakah saya harus ikut dia karena ada beberapa poin di konten YouTube Kakak yang menurut saya tidak sesuai dengan pemahaman Kristen yang selama ini saya dapat. Selain itu saya juga sudah melihat kesaksian orang-orang di luar negeri yang pernah bergereja di ICOC dan membuat saya cukup ketakutan saat membacanya. Jikalau berkenan, apakah mungkin Kakak bisa bantu sharing pendapat Kakak terhadap gereja tersebut, dan kira-kira saya bisa mencari informasi yang lebih dalam lagi terkait GKDI dari mana ya Kak? Karena saya sudah mencoba mencari tahu, baik dari internet dan orang-orang sekitar, tapi sangatlah terbatas yang mengetahui tentang fakta-fakta gereja tersebut Kak. Semoga Kakak berkenan untuk merespon email saya ini ya Kak. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Jawaban. Pertama kita harus tahu dulu dasar keyakinan dan program untuk muda-mudi GKDI. 1. GKDI adalah gereja yang paling benar, karena ada pembimbingan. Di luar GKDI tidak diselamatkan, neraka, karena tidak ada pemuridan dan pembimbingan yang berjenjang seperti GKDI, multilevel. Sesuai dengan pengajaran pemuridannya di Kis 11 ayat 26. Saya pernah membahas pemuridan GKDI, lihat linknya di atas. Saya juga pernah membahas penyebab masalah tersebut, lihat linknya di atas. 2. Karena itu menikah dengan orang di luar GKDI adalah pelanggaran, jadi tidak diizinkan. Kalau masih nekat, akan berakibat pemecatan jadi jemaat. Pemecatan di GKDI cukup seram. 3. Di GKDI ada namanya program dating. Dating adalah istilah yang mereka pakai. Dating itu seperti kencan, penjajakan pacaran, tetapi minimal 2 pasang atau 4 orang. Di kafe, di restoran, ataupun tempat nongkrong untuk hanya ngobrol. Setiap single harus ikut program ini. Kecuali yang sudah punya pacar di GKDI. Kalau tidak mau, maka pembimbing berusaha mengajar agar mau. 4. Jika punya pacar di luar GKDI, maka brother atau sister harus berjuang membawa pacarnya ke GKDI, kalau tidak pasti disuruh putus oleh pembimbingnya. Karena itu ada kasus tadi, tidak mau dibaptis di GKDI sebelum menikah dulu. Karena tadi sudah tahu, pasti disuruh putus. Sekarang orang itu sudah menjadi salah satu pemimpin Nusantara, pendeta. Akibat dari doktrin ini. 1. Memang doktrin GKDI berpotensi membentuk orang arogan. Bahkan GKDI daerah, pemimpin mereka, kadang suka menyerang, memaki-maki jemaat, di podium saat khotbah hari Minggu, jika ada brother yang bandel. Banyak kasus seperti ini. Dasar ayat yang dipakai Matius 18 ayat 15-20. Habis ditegur pembimbing, lalu ditegur di grup, terakhir ditegur di depan podium saat khotbah sambil dimaki-maki. Itu terjemahan mereka. Hahaha. Sekarang dengan banyaknya kasus keluar, pendeta agak lebih berhati-hati menjaga mulutnya. Jika pendeta kalian seperti ini, mohon dimaklumi. Walaupun pendeta tersebut bersalah,
tetapi tidak 100% karena yang membuat masalah ini terjadi adalah doktrin pemuridannya. 2. Karena berpotensi arogan, maka sister berpotensi jadi kepala keluarga jika menikah. Ini terjadi tanpa mereka sadari. Jadi kalau cewek menikah di GKDI, bisa jadi kepala keluarga. Dasar ayatnya Hakim-Hakim 4 sampai Hakim-Hakim 5, tentang Deborah yang adalah wanita, memimpin bangsa Israel melawan Raja Kanaan. Ketika laki-laki pengecut, maka Tuhan bangkitkan perempuan untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kepala keluarga tidak bisa memimpin, maka perempuan bisa jadi pemimpin lalu menuntun laki-laki. Dari tadi ayat yang dipakai asal comotkan. Hahaha. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Berdasarkan hipotesis saya. 1. Pemimpin GKDI tidak mengerti prinsip metode menerjemahkan Alkitab, hermeneutik, seperti kontekstual, gramatikal, historikal, literal, dan lain-lain. Hasilnya asal comot ayat, lalu dipakai buat mengajar anak bimbing. Saran saya bagi kalian yang sedang merintis gereja, belajar menafsirkan Alkitab dulu, minimal eksposisi pasal, setelah bisa lalu belajar eksegesis. 2. Tidak adanya kredo di GKDI, jadi tidak ada batasan terjemahan. Setiap pemimpin bisa asal comot ayat lalu buat bahan pembimbingan. Bagi kalian mahasiswa STT yang ingin tahu seberapa penting kredo itu, maka saran saya cobalah adakan penelitian. Dibaptis di sana, lalu jadi brother atau sister, lalu adakan penelitian. Hahaha. 3. Karena doktrin GKDI sendiri, saya pernah membahasnya. Lihat linknya playlist saya di atas. Untuk pembahasan ini lebih detail, kapan-kapan ya. Perkiraan yang terjadi pada CCX yang pacarnya sudah dibaptis, sementara CCX belum. 1. Pacar CCX pasti dihasut pembimbingnya untuk putus dengan CCX, jika CC tidak mau dibaptis. 2. Pacar CCX pasti akan disuruh dating dengan sister GKDI sama pembimbingnya. 3. Kalau CCX tidak mau masuk GKDI, maka pacar CCX diberi pilihan. Mau menikah di GKDI dengan cari sister lewat cara dating, atau tetap dengan memilih CCX yang bukan seorang murid Yesus? Dengan konsekuensinya jika memilih CCX, pacar CC dipecat dari jamaat GKDI. 4. Andai kata CCX jadi sister GKDI, dibaptis, saya bisa pastikan belum tentu CC bisa menikah dengan pacar CC. Karena pembimbing di GKDI sangat berkuasa, bisa menyuruh seseorang putus. Saran saya untuk CCX ataupun pasangan lainnya. 1. Ajak pacar CC keluar dari GKDI sebelum terjerumus lebih dalam. Saya mau memberi penghiburan dengan CCX. Alkitab berkata, rencana Allah tidak mungkin gagal. Jika Allah menetapkan jodoh dengan pacarnya CCX untuk bersatu, walaupun dia sudah jadi brother di GKDI, tidak ada satu makhluk di bumi yang bisa menghalangi cinta CC untuk bersatu di pernikahan. 2. Untuk pasangan lain yang sedang belajar Alkitab. Jika kalian butuh komunitas dan kalian tidak punya pilihan lain selain komunitas di GKDI, saran saya, menikahlah dulu di gereja lain setelah itu baru jadi brother atau sister di GKDI. Untuk pertanyaan, informasi tentang GKDI di Indonesia tidak ada di grup diskusi. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Di luar negeri banyak. Bagi kalian brother dan sister GKDI, lalu tersinggung dengan kata-kata saya, maafkan saya. Sekali lagi tujuan saya untuk melindungi. Itu saja pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.